Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Royani, saya dari kelompok 4. Nah, teman-teman, di sini juga saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Indah, Nadia, Keisha, dan juga Alicia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul penyaluran dana pada Bank Syariah. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai pengertian penyaluran dana, tujuan penyaluran dana, berbagai akad yang digunakan dalam bank syariah seperti murabahah, mudharabah, dan juga izaroh. Nah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional juga kita akan membahasnya. Terus ada studi kasus serta kelebihan penyaluran dana pada bank syariah. Nah, semoga presentasi yang akan kami sampaikan ini menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih kepada teman-teman mengenai bagaimana bank syariah itu di penyaluran dana dan pada bank syariahnya. Oke, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu tentang pengertian penyaluran dana. Oke teman-teman, langsung saja ke pengertian penyaluran dana. Nah, penyaluran dana ini kegiatan bank syariah yang menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat ke pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, dana yang disalurkan ini berasal dari simpanan masyarakat seperti tabungan, giro, dan juga deposito syariah. Perbedaan dengan bank konvensional ini memperoleh keuntungan memulai bunga. Bank syariah juga menggunakan akad atau perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam, teman-teman. Setiap transaksi itu harus bebas dari riba, terus yang tidak ketidakjelasan, dan juga maisir atau perjudian. Nah, ada juga tujuan utama penyaluran dana. Nah, itu juga bukan hanya memperoleh keuntungan teman-teman, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan bermanfaat. Nah, tujuan penyaluran dananya itu ada: satu, membantu masyarakat memperoleh modal usaha. Yang kedua itu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumtifnya yang halal. Yang ketiga ada mengembangkan usaha mikro, terus ada usaha kecil dan juga usaha menengah ke bawah gitu. Yang keempat itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima ada memberikan keuntungan kepada bank melalui akad syariah. Yang terakhir yaitu ada menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin, keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Keuntungan bank sudah ditentukan di awal, sehingga nasabah mengetahui dengan jelas harga barang, besarnya keuntungan bank, serta jumlah cicilan yang harus dibayar. Karakteristik murabahah: bank membeli barang terlebih dahulu. Harga pokok dan keuntungan diketahui kedua belah pihak, tidak ada bunga, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Barang menjadi milik nasabah setelah akad jual beli. Contohnya, misalnya seseorang ingin membeli sepeda motor seharga 20 juta. Bank syariah membeli motor tersebut dari dealer, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga 23 juta yang diangsur selama 3 tahun. Dengan demikian, tambahan 3 juta bukan bunga, melainkan keuntungan dari transaksi jual-beli yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pemilik modal atau sahibul mal, sedangkan nasabah menjadi pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sejak awal. Apabila usaha mengalami kerugian karena risiko bisnis yang wajar, maka kerugian ditanggung oleh bank sebagai penyedia modal. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab. Karakteristik mudharabah: seluruh modal berasal dari bank, nasabah hanya mengelola usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, kerugian ditanggung bank apabila bukan karena kelalaian pengelola. Tidak ada bunga maupun cicilan tetap.
Contohnya, bank memberikan modal sebesar 100 juta kepada pelaku UMKM. Setelah usaha memperoleh keuntungan, hasilnya dibagi 60% untuk bank dan 40% untuk pengelola usaha sesuai perjanjian. Perkenalkan, nama saya Lisha Reva Septiani dengan NIM 250121056. Di sini saya akan membahas materi mengenai akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Jadi akad musyarakah itu adalah akad kerjasama di mana nasabah dan bank sama-sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian di akad musyarakah sendiri terdapat karakteristik. Yang pertama itu kedua pihak menyetor modal, yang kedua keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan yang ketiga itu kerugian dibagi sesuai porsi modal. Nah, untuk contoh pada akad musyarakah yaitu ketika bank menyediakan modal sebesar 150 juta, sementara nasabah tuh menyertakan modal sebesar 50 juta untuk membuka suatu restoran. Nah, keuntungan usaha itu akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka pembagiannya mengikuti proporsi modal yang diberikan. Selanjutnya ada akad ijarah. Jadi akad ijarah itu adalah akad sewa menyewa atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa perpindahan kepemilikan suatu barang. Nah, akad ijarah juga terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu bank tetap menjadi pemilik aset, yang kedua nasabah membayar biaya sewa, dan yang terakhir setelah masa sewa selesai barang dikembalikan kecuali menggunakan akad IMBT. Nah, untuk contoh penerapan di akad ijarah sendiri, yaitu contohnya bank membeli alat berat, kemudian menyewakannya kepada perusahaan konstruksi selama 5 tahun. Nah, selama periode tersebut, perusahaan membayar biaya sewa sesuai kesepakatan, sementara kepemilikan alat berat tetap berada di tangan bank. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Nadia dengan NIM 250121032. Di sini saya akan melanjutkan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah menggunakan prinsip syariah, tidak mengenal bunga, menggunakan akad jual beli, bagi hasil dan sewa, risiko dan keuntungan dibagi secara adil, serta semua transaksi harus halal. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, hubungan bank dan nasabah bersifat kreditur dan debitur, keuntungan diperoleh dari bunga pinjaman, dan tidak menggunakan akad syariah. Perbedaan utama terletak pada cara memperoleh keuntungan. Bank syariah menggunakan transaksi real dan prinsip keadilan, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Selanjutnya itu studi kasus. Bapak Andi ingin membuka usaha laundry namun belum memiliki modal sebesar 80 juta rupiah. Jika menggunakan akad mudharabah, bank memberikan seluruh modal, sedangkan Pak Andi mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila menggunakan akad musyarakah, bank dan Pak Andi sama-sama memberikan modal sehingga keduanya menjadi mitra usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan akad bergantung pada kondisi nasabah. Jika nasabah belum memiliki modal sama sekali, mudharabah lebih sesuai. Jika nasabah juga memiliki modal, musyarakah menjadi pilihan yang tepat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Dwi Agis dengan NIM 250121074. Di sini saya akan membahas materi tentang kelebihan dari penyaluran dana. Selanjutnya, kelebihan dari penyaluran dana adalah yang pertama, bebas riba. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam pembiayaannya, tetapi menggunakan akad seperti jual beli, bagi hasil atau sewa yang sesuai syariat Islam, sehingga transaksi menjadi lebih halal dan adil. Kedua, mengutamakan prinsip keadilan dan transparansi. Semua ketentuan dalam akad seperti jumlah pembiayaan, keuntungan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan secara terbuka sejak awal. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabah. Yang ketiga adalah sistem bagi hasil lebih fleksibel dibandingkan dengan bunga tetap. Pada akad bagi hasil,
Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Jika keuntungan usaha meningkat, maka kedua belah pihak memperoleh manfaat. Sebaliknya, jika usaha mengalami penurunan karena risiko bisnis, maka pembagian keuntungan juga menyesuaikan kondisi usaha. Yang keempat adalah mendukung perkembangan UMKM. Bank Syariah menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, sehingga mereka dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah mendukung aktivitas ekonomi yang halal. Bank Syariah hanya membiayai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi yang telah dibahas adalah penyaluran dana merupakan salah satu fungsi utama Bank Syariah dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal maupun pembiayaan. Penyaluran dana dilakukan dalam berbagai macam akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijaroh yang masing-masingnya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Unggulan utama sistem pembiayaan syariah adalah tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip jual beli bagi hasil dan sewa yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan sistem tersebut, Bank Syariah diharapkan mampu menciptakan perekonomian yang lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.